Halo, berjumpa kembali dengan saya. Bapak Ibu sekalian, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang strategi pembelajaran agenda 2, nilai-nilai dasar PNS untuk pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang akan kita selenggarakan bersama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Putri Sarah Sembiring. Saat ini saya mengemban amanah menjadi Widyaswara Ahli Muda di Kementerian Investasi BKPM, lebih tepatnya mengabdi pada unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Bapak Ibu sekalian dapat berkomunikasi dengan saya melalui surel yang tertera pada layar. Selanjutnya, Bapak Ibu, terkait pelatihan dasar CPNS yang akan kita adakan bersama-sama ini memiliki dasar hukum seperti yang tertera pada layar, di mana sudah terdapat beberapa kali perubahan terkait mekanisme pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Dan saat ini yang kita pakai pedomannya adalah Keputusan Kepala Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS dan Keputusan Kepala Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait core value PNS ataupun ASN, ada yang disebut berakhlak. Ini dikenalkan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk dapat diinternalisasi kepada calon pegawai negeri sipil. Adapun berakhlak ini merupakan akronim ataupun kependekan dari berorientasi pelayanan, di mana PNS harus berkomitmen ataupun ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian akuntabel, PNS bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian selanjutnya ada kompeten, ini ASN ya, harus terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Kemudian value harmonis, di mana ASN harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian core value selanjutnya adalah loyal, di mana para ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian core value selanjutnya adalah adaptif. ASN harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kemudian core value yang terakhir adalah kolaboratif, di mana ASN wajib membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Latsar CPNS ini menggunakan skema pembelajaran berupa blended learning, di mana ada pembelajaran mandiri yang akan dilakukan secara mandiri oleh para peserta Latsar. Ini sifatnya adalah mobile learning. Artinya para peserta Latsar dapat mengakses ataupun dapat belajar di mana saja dan kapan saja sesuai dengan ritme yang mereka inginkan. Kemudian selanjutnya ada distance learning, di mana skemanya terdapat dua, berupa sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah pembelajaran secara daring, di mana pembelajarannya dilakukan dalam jaringan dan bertemu secara tatap maya dengan para fasilitator. Kemudian ada skema asinkronus, di mana pembelajaran tidak dilakukan secara tatap maya dengan fasilitator, namun para peserta Latsar diwajibkan untuk mengerjakan berbagai macam tugas yang telah diunggah oleh para fasilitator melalui website e-learning yang tersedia.
Kemudian ada deadline ataupun batasan waktu penugasan yang harus dipenuhi oleh para peserta pelatihan dasar tersebut. Di sini kompetensi yang diminta adalah masuk kategori C3 sampai C6 dalam taksonomi Bloom ya. Kalau yang mobile learning itu masih level C1 dan C2 di mana dia hanya diminta untuk mengetahui dan memahami saja. Namun untuk distance learning sudah terdapat peningkatan kompetensi yang diharapkan dari para peserta latsar tersebut. Kemudian mekanisme pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran klasikal. Ini diselenggarakan di lembaga pelatihan di mana peserta pelatihan dasar CPNS tersebut bertemu secara langsung tatap muka ya, secara langsung dengan teman-teman satu angkatannya dan juga fasilitator. Di sini diharapkan para peserta latsar tersebut sudah masuk ke dalam kategori C3 dan C6 dalam taksonomi Bloom, di mana mereka sudah diminta untuk memformulasikan ya hal-hal tertentu sesuai dengan materi di agenda masing-masing. Adapun skema yang keempat yaitu PKTBT ini merupakan penguatan kompetensi teknis bidang tugas di mana ini dibebankan kepada instansi asal peserta tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, berikut adalah tahapan e-learning untuk agenda 2. Tahapan e-learningnya dimulai di hari keempat sampai hari ke-7. Jadi ada sekitar 4 hari tahapan e-learning yang diikuti oleh para peserta latsar ini. Kemudian e-learning ini terdiri atas kegiatan sinkronus maupun asinkronus. Asinkronus sendiri untuk hari keempat itu terdapat sekitar 6 JP, sinkronusnya ada 2 JP. Kemudian hari kelima hanya terdapat asinkronus saja yang terdiri atas 10 JP. Kemudian di hari ke-6 ini asinkronusnya sekitar 12 JP dan hari ke-7 ataupun hari terakhir untuk agenda kedua ini terdiri atas asinkronus 6 JP dan juga sinkronus 3 JP. Jadi total sinkronus adalah 5 JP dan total asinkronus itu ada sekitar 34 JP. Baik, selanjutnya adalah desain pembelajaran agenda 2 untuk tahapan e-learning. Ya, di hari keempat ini ada 2 JP. Kegiatan pembelajarannya meliputi perkenalan dengan peserta karena ini merupakan kali pertama para fasilitator dan juga peserta latsar bertemu walaupun secara daring. Kemudian ada sesi untuk tanya jawab pengalaman dan pemahaman hasil pembelajaran mandiri para peserta latsar tersebut yang dilakukan melalui MOOC ataupun MOOC. Kemudian dari fasilitator akan ada hal-hal yang perlu diperkuat ataupun didalami lebih lanjut, di mana jika hal tersebut dipandang perlu. Misalnya dapat menggunakan permainan-permainan interaktif untuk menguatkan pemahaman dari peserta latsar tersebut. Kemudian selanjutnya disampaikan penjelasan tujuan pembelajaran dan overview modul agenda 2 serta keterkaitannya dengan agenda 3. Karena sesungguhnya pelatihan latsar ini walaupun terdiri atas berbagai macam agenda, sesungguhnya merupakan satu kesatuan. Selanjutnya dilakukan juga curah pendapat dengan materi berakhlak ya, yang terdapat dalam agenda 2 dan selanjutnya adalah pendalaman maupun penguatan materi. Misal bisa disampaikan aktualisasi panduan perilaku dan nilai-nilai berakhlak. Kemudian selanjutnya para fasilitator juga perlu menyampaikan penjelasan tugas hari keempat dan hari ke-7. Mohon maaf, hari keempat sampai hari ke-7. Namun sebenarnya sampai hari ke-7 ya, karena setiap harinya itu mereka tetap ada penugasan walaupun tidak langsung ataupun tidak bertemu dengan fasilitator.
Kemudian di hari keempat secara asinkronus terdapat 6 JP pelajaran ya, 6 jam pelajaran yang harus dilalui oleh peserta Latsar yang terdiri atas kegiatan pembelajaran berupa tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu yang dapat mereka lakukan yang pertama adalah membuat ringkasan materi 7 modul agenda 2, kemudian yang kedua adalah membuat learning journal. Kemudian untuk tugas kelompok ini dapat dipilih secara acak oleh si fasilitator kita sendiri menggunakan berbagai macam media di website ya untuk menentukan nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian tugas kelompoknya berupa membuat video role model tokoh berakhlak. Selanjutnya untuk hari kelima, di mana tidak ada kegiatan sinkronus, yang ada hanya asinkronus, ini terdiri atas 10 JP, kegiatan pembelajarannya terdiri atas tugas individu dan juga tugas kelompok. Dapat menggunakan tugas anggota kelompok yang sama seperti sebelumnya. Bisa juga dirubah ya, diacak oleh masing-masing fasilitator. Ini dibebaskan. Kemudian untuk tugas individu bisa terdiri atas benchmarking nilai-nilai berakhlak di mana para peserta Latsar itu diminta untuk datang ke kantor-kantor pemerintahan setempat yang melakukan pelayanan publik ya. Kemudian diminta untuk menceritakan bagaimana pengalaman mereka ketika berusaha mendapatkan pelayanan publik di kantor tersebut. Kemudian selanjutnya tugas individu adalah berupa pembuatan learning journal. Adapun tugas kelompok ini berupa pembuatan ataupun membuat analisis kasus yang disiapkan peserta itu sendiri gitu. Jadi mereka harus kreatif menyiapkan analisis kasus yang mereka bedah sendiri, yang kemudian nanti diunggah di LMS. Adapun hari ke-6 ini tidak terdapat sinkronus, yang ada hanya asinkronus yang terdiri atas 12 JP. Adapun kegiatan pembelajarannya adalah tugas individu dan juga tugas kelompok. Lagi-lagi kelompoknya dapat diacak maupun menggunakan anggota kelompok yang sama. Mungkin sarannya lebih baik untuk diacak saja ya, agar mereka dapat mengenal teman-temannya lebih jauh. Tugas individunya berupa pembuatan learning journal, membuat kamus aktualisasi nilai-nilai berakhlak, kemudian membuat deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Untuk tugas kelompok, ini mereka bisa membuat video role play aktualisasi nilai-nilai berakhlak itu sendiri. Kemudian hari ke-7 yaitu hari terakhir untuk agenda 2 ya. Ini ada kegiatan sinkronus. Kegiatan sinkronus yang terdiri atas 3 JP atau 3 jam pembelajaran. Ya. Adapun kegiatan pembelajarannya berupa yang pertama penting untuk membangun suasana pembelajaran yang kondusif dan mereview ya ketiga kegiatan asinkronus sebelumnya. Selanjutnya ada paparan tugas kelompok hari keempat yaitu video role model nilai-nilai berakhlak. Kemudian ada paparan tugas individu hari kelima yaitu benchmarking nilai-nilai berakhlak. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan dan umpan balik dari hasil paparan tersebut. Jadi ada waktu untuk peserta melakukan refleksi atas tugas-tugas yang dipaparkan. Selanjutnya adalah review dan pembulatan ataupun penyimpulan materi agenda 2. Ini bisa juga menggunakan agenda permainan-permainan interaktif ya, bisa menggunakan Kahoot atau Slido dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pemberian motivasi dengan memberikan inspirasi kepada para peserta Latsar dari pengalaman fasilitator dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Ini sifatnya penting karena rekan-rekan peserta Latsar ini adalah orang-orang yang baru akan berkiprah di dunia pemerintahan. Jadi bisa jadi mereka di awal-awal akan kehilangan arah. Jadi perlu diberikan motivasi berupa moto dan lain sebagainya agar mereka tidak salah kaprah dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak tersebut. Selanjutnya masih ada kegiatan asinkronus. Ini kegiatan pembelajarannya berupa tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individunya adalah pembuatan refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak instansi mereka sendiri, kemudian membuat learning journal.
Selanjutnya, tugas kelompoknya adalah membuat video komitmen dan branding ASN berakhlak. Diharapkan seluruh kegiatan, baik sinkronus maupun asinkronus ini dapat memberikan internalisasi ya di jiwa para anggota pelatihan Latsar ini. Baik, selanjutnya adalah desain pembelajaran agenda 2 untuk tahapan klasikal. Bapak Ibu, tahapan klasikal ini hanya ada di hari kedua ya. Eh, yang saya desain ini terdiri atas kelas besar dan kelas kecil. Kelas besar terdiri atas 6 JP. Kegiatan pembelajarannya mencakup pembangunan suasana pembelajaran yang kondusif dengan berbagai macam kegiatan, bisa dengan kuis interaktif atau yang lainnya. Kemudian tanya jawab pengalaman dan pemahaman hasil pembelajaran mandiri di MOOCs ataupun MOOC. Kemudian penjelasan tujuan pembelajaran dan overview modul agenda 2 serta keterkaitannya dengan agenda 3 dan juga paparan tugas individu hari ke-6 terkait kamus aktualisasi nilai-nilai berakhlak dan paparan tugas kelompok hari ke-7 terkait video komitmen dan branding ASN berakhlak. Untuk yang kelas kecil yang terdiri atas 3 JP, maka kegiatan pembelajarannya berupa pengamatan nilai-nilai berakhlak dalam konteks lingkungan pekerjaan sebagai ASN, kemudian refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak dalam konteks lingkungan pekerjaan sebagai ASN. Jadi ada pengamatan dan juga ada refleksi. Selanjutnya adalah ikrar peserta akan nilai-nilai berakhlak ini. Jadi para peserta akan melakukan ikrar ya untuk berkomitmen dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaannya sehari-hari dan tentunya diharapkan juga dalam kehidupan pribadinya nanti. Selanjutnya adalah wrap up, di mana disimpulkan kegiatan pembelajaran keseluruhan kegiatan Latsar CPNS terkait materi agenda 2 dan selanjutnya kelas dapat ditutup. Demikian Bapak Ibu terkait paparan strategi pembelajaran materi agenda 2 untuk nilai-nilai berakhlak ya untuk apa ya Latsar pelatihan dasar CPNS. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.